Halo, ketemu lagi di podcastnya Inacraft. Kali ini saya Aswafu Adi ditemani oleh Sally atau Giseli Intan Permata ya. Iya, betul Sally sekali. ini pelaku usaha dari Pekalongan, women planner yang sudah menjadi generasi kedua. Generasi kedua, oke. Jadi monggo Sally diperkenalkan dulu usahanya. Yang pertama apa, yang kedua apa? Oke, hai semuanya, kenalin aku Sally. Jadi aku ini sendiri memang seperti yang Mas Aswa bilang, kalau aku tuh adalah generasi kedua dari Ozi Batik. Ozi Batik Pekalongan. Itu didirikan oleh mamahku sebenarnya dan memang sudah mendirikan Ozi Batik dari tahun 1995, tapi awalnya fokusnya lebih ke arah kain batik. Kain batik. Iya. Batiknya batik apa nih? Tulis atau Batiknya mamah itu sebenarnya yang paling khasnya itu adalah motif goser kita sebutnya atau Oke. kayak tulis kombinasinya. Cuman mamah ini sendiri juga ahli dari segi batik tulisnya. Oke, wow, mantap. Iya, Nah. jadi memang batik kos ini kalau di Pekalongan atau di pameran-pameran di Jakarta, Bandung, Surabaya terkenal banget guys. Terkenalnya adalah dengan batik-batik tulisnya yang super halus-halus, yang kecil-kecil gitu dan range harganya dari yang uh, terjangkau sampai yang terjangkau pejabat ada semua. Nggak salah. Iya. Boleh tadi Iya, dijelasin sedikit tentang teknik apa tadi spesialisasinya, teknik goser ya? Spesialnya tuh kalau kita sebutnya goser. Jadi sebenarnya motif ini tuh adalah motif yang kontemporer, dimana kayak mamah ini tuh kita buat seperti lukis, tapi versinya kita lukis di atas kain menggunakan kuas cat. Jadi entah kuas cat yang besar, kecil, terus bisa juga kita cepret batiknya. Nah dari situlah mama menciptakan batik-batik kontemporer. Nah kemudian aku melihat kalau misal kayak batik-batik kontemporer ini lumayan banyak peminatnya. Iya. Dari situlah kayak kakak saya sebenarnya. Jadi sebenarnya di kita dalam bisnis kita ada 4 perempuan. Oke. Yang pertama itu adalah mama, yang kedua itu adalah kakak saya atau fashion designernya, dan yang ketiga keempat adalah kembaran saya. Itu jadi kita semua memang family business dan semuanya itu adalah perempuan yang terlibat. Kita sebutnya adalah kan biasanya 3 musketeers ya. Kalau ini 4 musketeers. Oke, for musketeers. Iya. Jadi dinasti, tapi bukan dinasti politik. Dinasti women planner. Dan cocok banget sama tema Inacraft kali ini yaitu women planners yang ada di Jakarta International Convention Center 4 sampai 8 Februari 2026 dan ini salah dua ya, contoh batik kontemporer. Betul. Tadi yang dikuas itu bukan tinta atau cat ya, yang Tapi dikuas malam batik. Jadi namanya masih tetap batik, terkategorikan batik dan buat teman-teman yang memiliki memiliki statement kayak ini mah bukan perintis, Batik. ini pewaris. Jangan Oh, salah, ya. jangan salah. Justru jadi pewaris ini susah karena karena saya lihat teman-teman kami yang udah generasi kedua, ketiga itu rawan sekali. Ya. Rawan sekali untuk Mempertahankan. berhenti, untuk mempertahankan betul, untuk mengikuti zaman gitu ya. Iya. Jadi selain belajar teknik, nah kalau kakak tadi desainer, nah ini perannya Giseli dan ada kembarnya lagi satu lagi guys, Gisela. tapi nggak hadir di sini ya, Iya. karena sama aja mukanya sama, bentuknya sama. Jadi Giseli dan Gisela ini ada perannya masing-masing. Nah, perannya Sally apa Sel? Kalau kita berdua tuh sebenarnya sama-sama kita sebutnya kita berdua tuh SPG-nya Ozi. Cuman kalau memang si Sela karena dia memang dasarnya itu adalah branding, jadi dia memang lebih pintar jualan. Sedangkan kalau aku dasarnya karena aku juga belajar fashion design, jadi aku juga menciptakan produk-produk baru, kayak desain-desain baru. Kayak contohnya ini salah satu keluaran Inacraft aku. Oke. Jadi aku bikin modelnya itu kayak baju kerja. Kita kalau semisal di tali itu jatuhnya bisa juga jadi kayak cape.
Kayak kita jatuhkan kayak cape blazer gitu, terus kemudian nanti bisa ditali supaya lebih nge-fit ke bagian badan, looksnya bagus. Tapi bagian sisi tangannya kita buat jadi kayak lowongan aja, kalong gitu. Iya. Jadi memang Iya. versinya di kita tuh semuanya ada bidang masing-masing. Iya, dan sebenarnya selain memikirkan desain juga, jualan juga, sebenarnya Gisela sama Giselle ini kuliahnya apa dulu? Bisnis. Bisnis. Jadi Iya. benar banget, pewaris atau yang melanjutkan usaha itu nggak semudah itu. Memang harus belajar, memang harus ada ilmunya. Kalau enggak kacau. Kalau misalkan usaha ini amit-amit ya berhenti atau kolaps atau apapun itu namanya, yang disalahkan kan yang sedang menjalankan. Betul, generasi kedua. Justru aku tuh sebelum join bantu mama atau di dalam Ozi Batik ini sendiri kayak takut kita tuh. Aduh, ini gimana ya? Takutnya nanti ketika sudah diterusi oleh generasi kedua malah bangkrut. Iya. Malah gagal usahanya. Justru kayak kesannya tuh memang mendirikan tuh susah. Cuman mempertahankan tuh menurutku lebih susah, entah kenapa. Benar-benar, dan Harus sudah banyak inovasi. contohnya kok, baik di Pekalongan sendiri maupun di Jakarta dimanapun. Setelah dipegang generasi kedua, ketiga, Lebih iya berantakan. tidak salah. Iya, dan di pameran kali ini berarti ada berapa line atau berapa produk yang especially dibuat untuk Inacraft Womanpreneur 2026 ini? Kurang lebih kalau baju jadinya sendiri kita tuh ada nyiptain ya sekitar 20 desain, 20 desain terbaru. Dan juga kalau untuk dari segi kainnya, Mama itu nyiptainnya lebih banyak lagi daripada aku sih. Karena Mama tiap hari mendesain terbaru, dan awalnya itu sebenarnya rencananya mau kita pakai untuk di Inacraft Collection ini. Tapi kebetulan karena kemarin kita ada tamu dari Netherlands dan dia request mau minta motif ini dipakai untuk dia sendiri. Spesial buat mereka. Betul, jadinya memang yang untuk koleksi Inacraft beberapa tuh ternyata sebelum kita jual sudah ada orang yang suka. Iya, keren, ya. Tapi memang hal itu sering terjadi kok. Iya, kita bersyukur tetap. Iya. Dan kerennya lagi, Ozi Batik ini meregenerasi pelaku-pelaku usaha yang berkaitan dengan batik, yaitu yang tadi udah disebutin ya, ada Quartet atau Four Musketeers, dan semuanya ikut di acara Inacraft. Iya. Nah, kalau untuk ini nih stand-standnya atau booth-boothnya bisa disebutin nggak namanya apa, di hall apa, nomor berapa? Oh iya, oke. Jadi kalau yang paling utamanya, line yang paling utama tuh ada di Ozi Batik. Kita khusus stand untuk yang kain-kainnya aja. Jadi dari yang kain kontemporer, kain tulis halus, pola kemeja, semua ada di sana. Tapi itu kita taruh di hall A nomor 137. Hall A nomor 137. Kemudian kita juga ada buat 2 line lagi sendiri. Jadi ini tuh untuk brand yang baju jadinya atau ready to wear. Cuman kita bedakan 2. Yang pertama khusus untuk hitam putih dan yang satu lagi untuk colorful. Kalau yang hitam putih ini sendiri itu yang pegang memang kakak saya sendiri, yang fashion designernya langsung, dan dia namanya itu adalah MM by Happy Gun. MM by Happy Gun itu di mana tuh? Itu dia di hall A nomor 178. Hall A juga Iya. 178. Nah. Jadi kalau mau cari produknya Ozi Batik tapi yang konsepnya hitam putih dan Iya. udah jadi ada di Hall A nomor 178. Nah, satunya lagi nih Yang ini yang dipegang ini si nih. kembar. Yang pegang si kembar ini kita ada booth khusus colorful kayak yang baju-baju aku pakai Iya. dan baju-baju yang aku pajang. Iya. Itu semua bisa didapetin di Hall B nomor 115 dan brandnya adalah CCB. CCB ini ada artinya nggak? Ada dong pastinya. Karena kan mamah nih anaknya 7. Wow. Yang 1 sampai ke 3 ini kan laki-laki. Iya. Nah 4, 5, 6 itu adalah si 3 cewek ini. Iya. Kemudian yang terakhir adalah adik bontot aku laki-laki. Iya. Namanya kan Bima. Aha. Sedangkan kalau nama aku dan Gisela kan Sela Seli. Iya. Disingkatlah menjadi Sela Seli Bima, kita sebut CCB Batik. CCB Batik. Mantap. Jadi teman-teman yang mau
melihat dan membeli tentunya batik-batik kontemporer generasi kedua hasil regenerasi oleh Ozi Batik atau ownernya adalah Tante Liana, bisa datang ke Inacraft, ke JCC di Hall B nomor 115. 115. Jadi Ya. tetap kan kadang ada orang yang aduh malas pakai batik karena kelihatan tua Terlalu gitu kuno. ya. Nah, terlalu ya kuno. memang Nah, stigma itu tidak ada di Sesebi. Betul. Kita ciptakan batik-batik modern yang kesannya kayak oh kayak nggak batik tapi sebenarnya batik. Iya. Nah di situ kita buatlah sebuah inovasi-inovasi dengan desain-desain yang lagi tren, kemudian kita jual di CCB batik. Iya, bisa tetap melestarikan kebudayaan Indonesia yaitu batik, Betul. bisa dipakai untuk kerja, buat nongkrong, buat datang ke acara, buat ke semi formal dan Kondangan formal, bisa. masih oke sekali ya. Semua bisa kalau dari CCP karena memang dari line yang paling formal untuk acara-acara yang biasa sehari-hari kita semua ada. Ya, nah dari tadi ini kita membicarakan tentang regenerasi, tentang kebudayaan, lalu tentang produksi nih. Di produksi itu kan batik dikenal sebagai kegiatan yang menghasilkan limbah, baik itu limbah cair, sisa-sisa pewarna kimia kayak gitu, dan ada juga limbah kain, terus ada juga limbah dari malam batik itu sendiri. Betul. Nah kalau di dinasti Ozi ini, apakah ada solusinya atau cara penanggulangannya yang dilakukan oleh Ozi? Pastinya ada dong karena mama saya itu sangat pecinta alam dan kebetulan mama sendiri itu mempunyai IPAL mandiri atau instalasi pengolahan air limbah yang mama bangun sendiri dari awal. Jadi kalau semisal nih ya teman-teman mau datang ke Ozi, mau berkunjung, mau lihat cara pembuatan batik sekaligus belanja batik, di situ juga bisa melihat kalau di tempat pabriknya kita, bukan pabrik sih, jatuhnya sepertinya harusnya workshop ya. Oke, workshop. Itu tuh di situ teman-teman bisa melihat ada 12 lubang yang dimana itu dimulai dari lubang pertama air limbahnya nanti akan kita filter sampai kemudian yang keluar adalah air bersih. Air bersih. Yang aman untuk lingkungan. Mantap. Dan berarti itu jadi satu ini juga dong kayak kalau jangan khawatir kalau beli batik di Ozi atau di MM by Happy Gun dan di Sesebi, kita tidak ikut berpartisipasi dalam pencemaran lingkungan, ya kan? Betul sekali. Itu sangat penting sekali dan Memang. karena pengolahan limbahnya ini, baik Ozi, Sesebi sering ikut penghargaan-penghargaan dan sering dapat penghargaan-penghargaan. Terima kasih. Boleh diceritain nggak penghargaan apa aja sih yang menurut Sally bergengsi banget buat Widih. prestisius banget buat didapetin tuh apa tuh Sel? Kalau dari kita sih yang paling kita banggakan sejauh ini tuh adalah kita berhasil mendapatkan sertifikat industri hijau. Wah. Yeay, karena memang berarti sudah 2 tahun Ozi Batik ini diaudit oleh standar industri hijau atau green industri batik yang mana mereka ini akan menilai apakah dari segi pewarnaan, segi kain, segi proses produksinya juga dan juga hasil akhirnya itu apakah bisa lolos dari uji lab. Karena harus diuji dulu ternyata itu semua apakah benar-benar 100% mengandung katun, kemudian apakah warnanya nanti akan luntur atau tidak. Nah, sertifikat industri hijau ini sangat membantu kita karena jadinya kita bisa memperkenalkan bahwa batik kita ini sudah aman lingkungan. Ya. Dan juga memang dari situ lumayan banyak dan ribet. Tapi itu sangat membantu untuk pertumbuhannya Ozi Batik sih. Salah satu penghargaannya itu, kemudian penghargaan lainnya tuh kita kemarin berhasil menjadi juara 1 Bangga Buatan Indonesia. Wow. Dan itu kategori modest fashion batik. Wow, keren, Jadi dari keren, situ keren, memang kita juga mengikuti beberapa seleksi-seleksi yang kemudian akhirnya kita berhasil menjadi juara 1 di tahun 2024 berarti. Ih, keren. Selain berhasil meregenerasi dinasti Ozi ini, dinasti Ozi ini benar-benar membanggakan. Jadi teman-teman nggak salah kalau teman-teman akhirnya memutuskan untuk datang ke Inacraft, Iya. untuk datang ke boothnya Batik Ozi, Sesebi dan by Happy Gun. Betul sekali. Jadi itu tadi ya, tidak
ngotorin lingkungan. Terus juga desain-desainnya itu Terbaru. dari yang klasik sampai desain-desain baru ada. Iya. Kemudian ya inilah saya sendiri sebagai host di sini sangat bangga sekali memiliki teman, memiliki apa ya rekan satu profesi yang bisa berkarya dan tanpa mengotori lingkungan. Gitu. Jadi betul sekali. satu lagi dah yang terakhir. Kalau misalkan teman-teman nih lagi jalan-jalan naik mobil lewat tol dari Jakarta mau ke Semarang atau sebaliknya dari Surabaya mau ke Jakarta, enggak susah untuk main ke Batik Ozi Pekalongan. Iya. Jadi deket banget sama exit tol. Iya, Boleh betul. dikasih tahu alamatnya, Sally? Kita ada di Jalan Dr. Sutomo nomor 9. Di situ ada tempat butika kita sekaligus ada workshopnya langsung. Jadi Oke. nanti kalau misal teman-teman nih dari arah tolnya Semarang mau masuk ke kota itu tinggal belok kiri lurus terus ngelihat lampu merah itu di kita. Ya. Kita kiri jalan jadi udah kelihatan jelas plang Ozi Batiknya itu Iya. sendiri. Ancar-ancarnya dekat lampu merah. Tapi Iya. tenang aja, nggak ada anak pang di situ. Gak salah. Oke, baik. Sekian dulu podcast kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapat inspirasi dari Batik Ozi, MM Bahepikan, dan tentunya saya Sebi. Semoga kita semua bisa mengikuti langkah-langkah yang diambil sama teman-teman di sini. Akhir kata, saya Asfa. Saya Giseli. Sampai ketemu. Dadah.